Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali video ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nurul Hidayah. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar pada jurusan Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 25 jurnal dan topik-topik yang akan dikaji oleh peneliti selanjutnya. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah studi naskah bahasa Inggris. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci jurnal-jurnal yang saya baca, namun saya akan menampilkan dan menjelaskan topik-topik apa yang akan saya kaji. Baiklah, dapat dilihat jurnal-jurnal yang sudah saya baca, yaitu jurnal-jurnal yang dapat diakses oleh semua orang, di Sinta, Google Scholar, maupun di tempat mengakses jurnal-jurnal lainnya. Dapat dilihat jurnal-jurnal ini jurnal-jurnal ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, baik itu sebagai bahan acuan atau sebagai penelitian yang relevan, sehingga tesis atau skripsi mereka dapat diselesaikan. Di dalam video kali ini saya akan membahas 5 topik yang sudah saya simpulkan dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca. Topik-topik tersebut umumnya membahas tentang zakat. Topik yang pertama itu tentang pengaruh dana zakat terhadap perilaku mustahik. Topik yang kedua, strategi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat di lembaga pengelola zakat. Topik yang ketiga, model pengelolaan zakat yang ada di lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Topik yang keempat, problematika penghimpunan dana zakat di lembaga pengelola zakat. Sedangkan topik yang kelima yaitu peran zakat produktif dalam menanggulangi kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan yaitu pada topik yang pertama, dana zakat itu berhak diterima oleh orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang disebut dengan mustahik. Contohnya, mustahik selalu lupa akan ibadahnya karena sibuk untuk mencari nafkah, atau mereka kurang memperhatikan anaknya sehingga pendidikan anaknya jadi hancur. Oleh karena itu, apakah setelah mereka mendapatkan dana zakat, mereka mampu merubah pola pikir, tingkah laku, ibadah, maupun pendidikan anaknya? Apakah setelah menerima dana zakat mereka rajin sholatnya walaupun belum sempurna? Apakah setelah menerima zakat nilai-nilai anaknya lebih meningkat? Jika mereka berubah ke arah yang lebih baik, maka dana zakat berdampak positif terhadap kehidupannya. Dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Pada topik yang kedua, di Indonesia perhatian pemerintah lebih banyak tertuju kepada zakat, karena dengan potensi yang sangat besar, zakat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi. Untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian sendiri, tentunya harus ada sebuah lembaga yang akan mengelola dana zakat tersebut. Ada beberapa lembaga yang diakui untuk mengelola zakat seperti Basnas, LAS, dan UPZ. Tentunya dalam meyakinkan seseorang untuk berzakat itu tidak mudah. Ada beberapa strategi yang harus dipikirkan oleh lembaga agar muzaki mau berzakat ke lembaga. Dengan adanya lembaga ini diharapkan dana zakat dapat dikelola dengan baik, didistribusikan dengan cara yang tepat dan berguna sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Topik yang ketiga, lembaga zakat di Indonesia. Tentunya dalam pengelolaan zakat ada beberapa model yang dikembangkan, seperti dana zakat hanya untuk kebutuhan sesaat saja atau yang disebut dengan zakat konsumtif,
Dan dana zakat diberikan untuk usaha atau kebutuhan jangka panjang, yaitu zakat produktif. Kedua model tersebut mempunyai tujuan masing-masing, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk kemaslahatan umat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Topik yang keempat, banyak sekali problematika yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat, seperti muzaki yang tidak percaya kepada lembaga untuk mengelola zakatnya. Mereka takut dana zakat yang mereka berikan tidak diberikan kepada orang-orang yang tepat, atau dana mereka tidak disalurkan dan digunakan kepada hal-hal atau kebutuhan yang lainnya. Dengan permasalahan yang demikian, maka diperlukan inisiatif atau kreativitas lembaga sehingga orang percaya kepada lembaga tersebut untuk mengelola dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Topik yang selanjutnya yaitu topik yang kelima. Indonesia saat ini tengah dilanda bencana yaitu yang dinamakan dengan COVID-19. Dengan adanya bencana ini sangat membuat beberapa aspek di kehidupan, mulai dari aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek budaya, dan yang lebih terlihat jelas yaitu pada aspek ekonomi. Ekonomi masyarakat jauh mengalami penurunan dengan adanya aturan yang dibuat pemerintah untuk mengurangi mata rantai penularan COVID-19, yaitu mulai dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat tidak bisa secara bebas untuk beraktivitas. Masyarakat juga dilarang berjualan sehingga ekonomi masyarakat makin terpuruk karena sebagian masyarakat di Indonesia berdagang dan bertani. Hasil tani yang mereka dapatkan tidak dapat dijual sehingga hasil tani tersebut tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat yaitu dengan memanfaatkan dana zakat, yaitu dana zakat yang dikelola secara produktif. Zakat secara produktif ini diberikan untuk bantuan usaha masyarakat sehingga usahanya dapat berkembang ataupun bisa menambah modal usaha mustahik yang sudah habis karena adanya pandemi. Dana zakat yang dikelola secara produktif ini memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi umat. Agar tujuannya dapat tercapai, tentunya harus ada arahan dari lembaga sehingga usaha mereka dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yaitu dengan wawancara, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik penjamin keabsahan data yaitu dengan membercek dan triangulasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi, dari beberapa topik permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang topik nomor 5 yaitu peran zakat produktif dalam menanggulangi kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama jurnal Irfani Fauziah Taufik Kusnendi dan A.A. Nuraisyah pada tahun 2018 yang berjudul tentang pengaruh zakat produktif, pengalaman usaha, dan pendampingan terhadap pendapatan petani. Yang kedua yaitu Selvia Rutziani dan Suherman Roshid pada tahun 2018 yang berjudul tentang pengukuran efisiensi dan produktivitas lembaga zakat di Indonesia menggunakan data analisis envelopment dan indeks produktivitas MAMSQUID. Yang ketiga yaitu Qurrah Ayuniyah, Norma MD Saad, MD Irwan Arifin pada tahun 2017 yaitu tentang perbandingan program penyaluran zakat berbasis konsumsi dan produksi untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Yang terakhir yaitu Rahmatina Kasril Niken Iwani S. Putri pada tahun 2018 yaitu tentang evaluasi program zakat produktif Basnas studi kasus dari Indonesia bagian Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan.